Baik, terima kasih banyak Juliana, terima kasih banyak Kak Karina dan juga rekan-rekan semua. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sangat bersyukur bisa menjadi bagian dari acara ini, yaitu Masterclass ketiga, dengan topik Smart Green City Initiative. Dan saya juga ingin menyapa Bapak Faris sebagai rekan kami dari PT SMI yang juga akan membagikan perspektifnya. Dan mungkin presentasi kami nanti akan saling melengkapi karena sebetulnya kami pun telah mendukung program serta inisiatif yang sama dan kami juga menjadi bagian dari pemerintah Indonesia, menjadi bagian dari instrumen fiskal pemerintah Indonesia. Kami akan menjelaskan bagaimana kami mengeksekusi mandat, bagaimana mewujudkan ekosistem bagi pembangunan infrastruktur, termasuk perkotaan yang ada di seluruh Indonesia, dan bagaimana mendapatkan pendanaan, dan kita juga berusaha untuk menjadi lebih kredibel, terutama dalam kaitannya dengan manajemen risiko, sehingga kita bisa membangun proyek yang sustainable dan dapat memberikan layanan yang terbaik pada masyarakat. Baik, saya akan memberikan presentasi di dalam beberapa slide, sebagaimana yang dapat Bapak Ibu lihat. Judulnya adalah kita berfokus pada de-risking facility and government support. Dan kami ingin berfokus pada salah satu metode creative financing melalui public-private partnership, karena ini adalah program yang telah didorong oleh pemerintah selama 1 hingga 2 dekade ke belakang untuk menutup financing gap, dan ini merupakan satu topik yang memang sudah banyak diminta untuk dibagikan. Mungkin kita bisa membuka slide keempat saja langsung untuk menunjukkan apa sih sebetulnya relevansi. Nah, ketika kita berbicara mengenai pembangunan infrastruktur, tantangan serta peluangnya sangat berkaitan dengan risiko dan beberapa isu yang terkait dengan pendanaan dan juga pada visibilitas proyek. Nah, ketika kita berfokus pada negara-negara ASEAN, ada beberapa funding gap yang sangat signifikan, dan ini sebetulnya bukanlah satu hal yang mengejutkan, dan bukan hanya dari satu negara ASEAN ke negara ASEAN lainnya, tapi juga dari satu region ke region lainnya. Dan ketika kita berbicara mengenai private capital dan juga investasi, maka kita harus bisa bagaimana kita bisa mengasosiasikannya dengan risiko. Nah, di sebelah kanan, salah satu kunci dari risiko adalah terkait dengan risiko politis dan juga permasalahan bankability dan juga kurangnya kapasitas pemerintah dan juga terkait dengan peraturan dan juga yang lain-lainnya, termasuk risiko forex dan juga risiko ekonomi makro. Nah, sebagai negara yang memerlukan peningkatan private capital untuk mendukung pembangunan infrastruktur, Indonesia telah membuat serangkaian instrumen dan kebijakan untuk mendukung lingkungan investasi. Dan salah satunya adalah fasilitas penjaminan melalui kami sebagai salah satu instrumen pendanaan di mana pemerintah Indonesia membangun juga PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia. Di slide selanjutnya yang dapat kita lihat di sini adalah funding gap dan financing gap yang mana sangat signifikan, sangat besar, dengan kapasitas APBN kami kurang dari 40%, sehingga kita masih memerlukan dukungan dari sumber lain termasuk dari private capital. Nah, ketika kita berbicara mengenai sektornya sangat luas, ada 22 sektor yang dapat menerima PPP yang pada dasarnya berkaitan dengan konektivitas infrastruktur, dan sebagaimana kami sebutkan sebelumnya, dalam hal instrumen pendukung untuk setiap
tahap project, dari persiapan project, peningkatan komitmen, bankability, viability, dan akuisisi lahan, pemerintah telah menetapkan kebijakan dan instrumen, termasuk terkait dengan kami, IIGF. Mandat yang diberikan kepada kami adalah memberikan sovereign guarantee, yang mana disediakan oleh Kementerian Keuangan atau oleh pemerintah. Dan kita juga bisa ditempatkan, dan ini sebetulnya sama dengan PT SMI, untuk membantu GCA, Government Contracting Agency, baik pemerintah kabupaten dan kota, untuk mengeksekusi program PPP. Nah, slide selanjutnya, mengenai bagaimana penjaminan ini dapat menciptakan value, kita harus melihat terlebih dahulu fitur-fiturnya. Nah, sebetulnya kita adalah satu-satunya instrumen yang dapat memberikan project development assistance. Ketika Anda melihat market, ketika Anda melihat atau ketika Anda melakukan penilaian, dan apabila ada political instruments, saya rasa mereka tidak bisa memberikan bantuan untuk pengembangan proyek. Inilah mengapa institusi kami sangatlah memiliki peran yang sangat penting, dan kita juga bisa melakukan evaluasi serta strukturisasi serta monitor risiko. Dan fitur-fitur ini dapat membantu kami dalam memberikan beberapa keuntungan ke banyak stakeholder, terutama meningkatkan kredibilitas proyek, meningkatkan transparansi proyek, dan juga terdapat beberapa concern yang terkait dengan alokasi risiko dan seterusnya, dan kita juga dapat memberikan kenyamanan investasi. Nah, penjaminan ini bukan hanya bertindak sebagai financing enabler, tapi juga project enabler. Nah, di bawah ini yang dapat Anda lihat, ini adalah instrumen-instrumen atau bantuan-bantuan yang dapat menciptakan value for money yang lebih baik bagi masyarakat dan bagi pemerintah. Slide selanjutnya. Saya akan berbagi dengan Anda mengenai pendekatan yang kami lakukan untuk memberikan penjaminan, dan ini merupakan metodologi yang telah terbukti terkait dengan proses pengelolaan risiko. Di sini Anda dapat melihat bahwa tujuan dari program penjaminan ini adalah untuk mendukung kualitas dari kontrak antara pemerintah dan juga sektor privat, sehingga kredibilitas dari proyek tersebut dapat ditingkatkan. Dan hal ini dapat dilakukan melalui alokasi risiko di antara para pihak. Nah, contohnya di sisi kanan bawah, bagaimana risiko tersebut dirinci berdasarkan kejadian risiko, dan bagaimana setiap pihak yang terkait di dalam proyek, termasuk GCA, termasuk investor privat, dapat mengelola risiko-risiko tersebut, sehingga di sini kita dapat melihat terkait dengan biaya pengelolaan risiko dapat dioptimalkan, dan oleh sebab itu kita dapat menciptakan pelaksanaan proyek yang lebih efisien dan efektif, dan bisa mendapatkan akses dari para lender. Nah, Anda di sini dapat melihat struktur dari jaminan kami. Mungkin Anda sudah familiar dengan struktur PPP. Jadi di dua kotak teratas Anda dapat melihat di sini ada GCA yang merepresentasikan pemerintah atau Government Contracting Agency. Nah, mereka akan menandatangani project agreement dengan para investor yang terdiri dari lender dan sponsor. Apabila proyek tersebut dilaksanakan di bawah jaminan kami, maka IIGF akan menjadi pihak ketiga yang memberikan perjanjian penjaminan sebagai kontrak kedua, dan kita juga akan membuat recourse agreement yang juga melekat dengan rencana mitigasi risiko yang akan dievaluasi, sehingga kita bisa membuktikan penjaminan untuk proyek tersebut. Nah,
Bagaimana hal ini bisa berjalan? Di dalam perjanjian PPP, ketika kita melihat alokasi risiko, Anda akan menemukan apa sebetulnya kewajiban-kewajiban finansial GCA kepada para investor. Nah, ini merupakan cakupan dari risiko kami. Nah, kita tidak bisa menjamin SPV risk atau risiko investor. Yang dapat kita jamin adalah risiko dari pemerintah. Yang dapat menghambat pemenuhan kewajiban finansial pemerintah terhadap investor. Sebagaimana yang dapat Anda lihat di bawah, ini juga dapat didukung oleh Guarantee Corporation dengan Development Agency atau secara multilateral, dan ini memang tergantung pada kapasitas IIGF. Kita membandingkannya dengan kebutuhan dan juga exposure atau paparan risiko. Misalnya apabila proyeknya ini terlalu besar, maka kita bisa mendapatkan akses untuk membangun penjaminan bersama dengan pemerintah. Jadi kita masih menjadi pihak utama yang memproses jaminan, dan kita juga bisa mengakses APBN untuk menjamin penjaminan kita. Nah, di sisi kanan ada kotak yang berjudul Possible Guaranteed Risk. Nah, di sini yang termasuk adalah government action or inaction, kebijakan pemerintah, perubahan peraturan perundangan, pelanggaran terhadap kontrak oleh GCA. Nah, GCA ini dapat terdiri dari kementerian lembaga dan juga lembaga-lembaga pemerintah, pemerintah daerah, dan juga BUMN, dan juga BUMD. Nah, mereka inilah yang dapat merepresentasikan pemerintah di dalam kontrak. 2 menit lagi, baik. Terima kasih. Nah, saya rasa slide ini juga akan menunjukkan kepada kami bagaimana prinsip-prinsip risiko dapat dilaksanakan. Saya akan menjelaskannya nanti. Mungkin kita bisa lanjut menjelaskan beberapa studi kasus proyek. Di sini sudah ada yang kami siapkan. Jadi yang pertama adalah dengan proyek dengan pemerintah Kota Madiun, Street Lighting Project. Nah, ini merupakan salah satu pilot bukan hanya untuk Indonesia, tapi juga untuk PPP program skala kecil. Nah, ini menunjukkan bagaimana pemerintah daerah dengan kapasitas fiskal yang kecil masih dapat mengakses PPP. Nah, sebagaimana yang Anda lihat di sini, investment value-nya cukup rendah, hanya kurang dari 100 miliar rupiah. Dan concession period-nya adalah 10 tahun, dan kita memberikan jaminan bagi pemerintah daerah sehingga para investor dapat lebih merasa nyaman untuk berinvestasi di dalam proyek ini. Nah, slide selanjutnya, saya rasa kita akan berbicara mengenai proyek nasional yang berlokasi di salah satu pulau terbesar di Indonesia, yaitu di Pulau Kalimantan, yang kita sebut sebagai Singkawang Airport. Dan di sini kita memberikan cakupan yang lebih besar untuk proyek ini karena nilai investasinya cukup besar, yaitu lebih dari 100 juta dolar. Nah, untuk proyek ini juga telah slide selanjutnya, saya juga ingin membagikan bersama Bapak Ibu sekalian fasilitas pengolahan limbah di Legok Nangka. Ini adalah proyek yang dilaksanakan di Legok Nangka dengan nilai investasi yang cukup besar. Nah, di dalam proyek ini kita bisa melihat kita dapat mendukung bagaimana pemerintah daerah mencapai level sustainability dalam pengelolaan limbah mereka di daerah mereka. Slide selanjutnya, saya hanya akan menjelaskan secara singkat mengenai kami yang menggambarkan mandat. Kita tidak hanya memberikan penjaminan PPP, tapi juga program-program lain seperti program non-PPP, misalnya kredit guarantee untuk BUMN, dan juga CPP guarantee, dan juga untuk PDF. Nah, slide terakhir akan menjelaskan bagaimana penjaminan kami ini
telah memberikan kontribusi terhadap pendanaan proyek, dan sejauh ini kami telah memiliki 52 proyek dengan total nilai sebesar 33 miliar US dollar, dan ada 34 proyek PPP yang bernilai 20 dan yang memiliki nilai investasi sebesar 20 miliar dolar. Nah, saya rasa sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mungkin saya kembalikan kepada moderator untuk melanjutkannya ke Q&A atau ke presentasi selanjutnya. Terima kasih.